Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arifatur Rahman. Asal saya dari Lampung. Kemudian saya mengampu atau mengajar di SMK Negeri Padang Cermin. Kemudian saya diterima di LPTK kampus Universitas Negeri Manado dengan nomor UKG 2018 0035 2251 dan nomor induk mahasiswa 229055152. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bun. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Rohmat untuk dipimpin doanya. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasionalisme. Kemudian untuk saudara silakan untuk berdiri. Silakan berdiri. Baik, silakan saudara untuk duduk kembali. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa kehadiran. Nanti yang saya panggil harap tunjuk tangan ya. Oke. Adinda Nadila Putri. Agung Darmansyah. Ahnaf Zainal. Arvenia. Sakit ya. Arya Dimar. Hadir. Bintang. Deka Prianto ada?
Denta Wisnu, Devi Novita, Diana Pangastuti. Oke, terima kasih hadir semua, tapi ada beberapa yang sakit dan izin ya. Ada 3 orang tadi. Kemudian di sini yang rambutnya masih panjang siapa? Nanti tolong dirapikan kembali ya. Ya, kemudian yang bajunya tidak dimasukkan, nanti harap dimasukkan karena guru itu akan malas masuk kelas ketika muridnya acak-acakan atau berantakan. Oke. Kita apresiasi dulu. Minggu kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar tentang instalasi Linux Mint ya. Untuk minggu kali ini kita materinya adalah remote server. Saya akan melakukan apresiasi tentang kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu tidak remote itu apa? Ya, silakan. Remote itu apa, Denta? Remote itu digunakan untuk memberikan perintah dari kejauhan kepada televisi atau barang-barang elektronik lainnya seperti sistem stereo dan pemutaran DVD. Pemutaran kontrol untuk perangkat-perangkat ini biasanya berupa benda kecil nirkabel yang dipegang dalam tangan dengan sederetan tombol untuk menyesuaikan berbagai setting, seperti misalnya saluran televisi, nomor track, dan volume suara. Oke, itu adalah pengertian dari remote ya. Ya, kemudian itu remote penjelasan dari Denta. Kemudian ada yang tahu tidak kira-kira aplikasi apa saja yang digunakan untuk meremote? Ya, silahkan. Aplikasi yang sering digunakan yaitu TeamViewer, TeamViewer ya? Ya, silakan. yaitu sebagai sarana komunikasi jarak jauh dengan menghubungkan satu komputer ke komputer lain melalui akses internet. Tak hanya dapat melakukan komunikasi, TeamViewer juga memungkinkan penggunaannya untuk mentransfer file hingga melakukan panggilan video. Saya menggunakan aplikasi ini karena media transfer file sebagai media meeting remote control. Oke, itu adalah aplikasi yang digunakan remote ya, adalah TeamViewer. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Denta dan Novi Utami. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu, Ge. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk lebih lengkapnya, kita nanti akan melihat video yang saya tayangkan. Nanti silakan dicermati. Kemudian saya juga akan mempresentasikan materi yang saya akan sampaikan. Kompetisi dasarnya adalah siswa itu harus bisa menganalisis remote server itu apa. Kemudian untuk keterampilannya, siswa harus bisa melakukan instalasi sistem operasi jaringan menggunakan remote server. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, 1. Setelah mengamati contoh remote server melalui media PowerPoint, peserta didik dapat membedakan cara remote server menggunakan aplikasi TeamViewer dan aplikasi AnyDesk. Kemudian, nomor 2, setelah mengamati materi PowerPoint di layar, peserta didik dapat menguraikan tata cara remote server menggunakan aplikasi TeamViewer dan aplikasi AnyDesk dengan tepat. Kemudian nomor 3, setelah mengamati cara remote server pada video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan mana yang lebih mudah dan mana yang lebih susah antara menggunakan aplikasi TeamViewer ataupun AnyDesk. Kemudian yang nomor 4 adalah setelah peserta didik melakukan diskusi, kalian mampu menganalisa remote server menggunakan aplikasi TeamViewer. Jadi setelah nanti diskusi, kalian harus bisa menganalisa manakah aplikasi yang lebih baik. Ada kekurangannya tidak, kemudian ada kelebihannya atau tidak. Kemudian pengertian remote server. Remote server adalah server yang dapat diakses dari jarak jauh, bahkan dari luar jaringan, atau dari jaringan LAN yang berbeda dengan server tersebut. Jadi kalau misalkan dari komputer A dan komputer B dari jarak 10 meter, itu bagaimana caranya kita harus bisa meremote. Misalkan dari komputer A itu ada file Photoshop, kemudian mau ditransfer di file di komputer B, ini itu sama dengan cara meremote. Kemudian fungsi remote server
Yang pertama adalah menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh ya, sudah jelas. Kemudian nomor 2, mengontrol atau mengendalikan komputer lain, itu sangat jelas juga, itu sebagai dari remote. Kemudian nomor 3, menyalakan dan mematikan server dari jarak jauh. Kemudian nomor 4, memantau penggunaan resource pada sebuah jaringan, itu juga bisa dilakukan. Kemudian nomor 5, memudahkan memantau keamanan server. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan perbaikan sistem. Oke, itu adalah pengertian remote server dan fungsinya. Kemudian di sini saya akan memutarkan video cara remote server menggunakan aplikasi TeamViewer. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh. Contoh kasus seperti ini, misalnya saya di tempat kerja punya sebuah komputer dan kebetulan saya sedang tidak masuk kerja. Nah, tapi saya membutuhkan akses ke komputer saya saat ini juga. Jadi saya bisa mengakses komputer saya yang ada di kantor dari komputer saya atau laptop saya yang ada di rumah, gitu ya. Nah, untuk melakukan seperti itu kita butuh aplikasi yang namanya TeamViewer. Nah, parameter yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah ID, yang kedua adalah password. Your ID ini adalah ID kita. Jadi komputer kita ini punya ID, ini dibuatnya otomatis oleh TeamViewer ya. Jadi ID kita ini. Seandainya komputer ini yang saya sedang saya pakai ini mau saya akses dari luar, maka saya harus memasukkan ID ini dan password ini. Nah, yang kedua adalah password yang ini otomatis, dan password ini sifatnya temporer atau sementara, sehingga ketika ketika komputer ini kita restart atau kita matikan kemudian nyalakan lagi, maka password ini sudah tidak berlaku. Jadi passwordnya sudah diganti dengan password yang lain, gitu ya. Nah, itu secara default atau settingan standar. Seandainya kita mau membuat passwordnya yang permanen, jadi kita buat passwordnya tetap dengan password tertentu, maka kita lakukan langkah berikut. Ya, silakan lakukan langkah berikut. Klik pada pengisian, kemudian setup independent access. Next, di sini kita pilih misalnya PC rumah. Jadi ini adalah komputer yang ada di rumah saya. Ya. Saya pilih password yang paling mahal. Passwordnya next. Kalau ada pilihan seperti ini, pilih saja Elon Musk dan seterusnya. Next. Nah, sehingga jika kita mau mengakses komputer ini dari luar atau dari manapun, cukup nanti di komputer yang ada di luar itu kita buka TeamViewer, akses ID-nya ini, passwordnya nanti masukkan sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi passwordnya ada dua nanti, password yang sementara ini dan password yang tetap yang tadi kita buat. Nah, oke, ini di komputer saya yang ada di sini. Jadi tadi kan di awal saya sudah jelaskan saya mau mengakses komputer saya yang ada di kantor. Jadi kedua komputer yang akan saya gunakan ini di kedua sisinya, di kedua komputer ini kita tinggal komputer yang ada di rumah harus sudah terpasang di. Nah, kalau file transfer itu hanya untuk sampai muncul. Nah, ini adalah PC saya yang ada di kantor. Ini tampilan utamanya. Nah, kita bisa menggunakan PC saya yang ada di kantor itu sebagaimana saya menggunakannya dari depan komputer itu. Jadi kita bisa mengetik, misalnya kita buka Microsoft, kita mengetik apa, kemudian kita simpan. Kita simpan save as misalnya di save, tutup, kemudian kirim email, buka browser dan seterusnya. Jadi kita mengakses komputer itu seolah-olah kita menggunakan komputer itu dari di depan komputer itu. Padahal yang saya gunakan PC kantor ini adalah PC yang ada di kantor saya. Sementara saya sekarang sedang berada di rumah, gitu ya. Jadi dari rumah kita bisa mengakses komputer yang ada di kantor dengan cara keduanya sudah diinstal TeamViewer dan keduanya punya koneksi. Kalau sudah selesai, tinggal kita tutup, tinggal kita tutup TeamViewer, tutup. Nah, sudah selesai seperti itu, gitu ya. Oke, baik. Itu tadi adalah video pembelajaran. Jadi TeamViewer itu adalah aplikasi remote jarak jauh ya. Jadi misalkan kita di sekolah, kemudian kita mau meremote komputer kita yang ada di pesawaran, itu bisa. Syaratnya apa? Syaratnya harus terhubung ke internet gitu. Oke, selanjutnya saya akan membimbing kalian untuk kerja kelompok. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Ini sudah duduk di kelompok masing-masing belum? Sudah ya?
Oke, nanti untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Silakan ambil LKPD-nya. Ya, silakan. Silakan LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan, silakan untuk dilihat. Di situ ada suatu masalah. Yang pertama adalah fase 1, orientasi tugas. Di sini terdapat gambar ya anak-anak ya. Ada gambar bisnis intelijensi arsitektur. Ya. Di sini ada perintah. Apabila kamu melihat gambar di atas, apakah kamu menangkap sebuah pesan yang hendak disampaikan oleh gambar di atas? Jadi uraikanlah. Jadi misalkan kalian menangkap gambar di atas ini sebagai apa? Apa sebagai remote control, apa sebagai remote server. Nah, kemudian kalian harus bisa menguraikan. Nah, setelah itu di fase 2 ada organisasi belajar. Bergabunglah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Lalu diskusikan aktivitas-aktivitas dalam LKPD ini bersama kelompok, kemudian kerjakan sesuai instruksinya. Ya. Kemudian ada fase 3, ada membimbing pengamatan. Nanti ada tes pengetahuan, ada 5 soal, silahkan untuk diisi. Kemudian ada juga tes keterampilan, yaitu soalnya adalah esai. Nanti silakan untuk didiskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Misalkan yang pertama, berdasarkan pengamatan melalui video serta melakukan literasi dari bahan ajar, diskusikan apa yang kalian ketahui tentang remote server. Kemudian tulis hasilnya pada kolom di bawah ini. Ya, di sini ada 2 kolom. Yang pertama ada remote server itu apa, kemudian ada perbedaan remote server menggunakan TeamViewer dan AnyDesk. Jadi nanti kelemahannya apa, mana yang lebih unggul. Ya. Kemudian di nomor selanjutnya, berdasarkan pengamatan melalui video dan mendapat informasi dari berbagai sumber belajar, coba praktekkan secara remote server. Jadi nanti setelah kalian mengamati video dan melakukan pengisian tugas, kalian coba silahkan berkelompok untuk mempraktekkan cara remote server. Ya. Nomor 3, tulislah langkah-langkah cara
Nanti per kelompok harus presentasi. Yang siap presentasi kelompok berapa? Oke, silahkan untuk presentasi. Nanti untuk teman-temannya untuk bisa menanggapi ya. Ya, silahkan kelompok 6 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasikan hasil dari remote server adalah server yang dapat diakses dari jauh, bahkan dari luar jaringan atau dari jaringan LAN yang berbeda dengan server tersebut. Server dapat dibuka tanpa harus datang ke tempat server itu disimpan. Dengan remote server, keamanan server akan lebih terjaga, sebab server dapat diletakkan pada tempat rahasia agar hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Akses dan konfigurasi server jadi lebih mudah karena dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Kemudian kami akan menampilkan remote server berbasis augmented reality yang sudah kami buat di Metaverse. Ya, silakan ditunjukkan ke teman-temannya. Ya, bisa dijelaskan ya, apa aja menunya. Ditunjukkan ke teman-temannya. Menunya ada cara kerja remote server, yaitu hanya bagi yang belum memahami mungkin keputusan sulit. Dibaca Pak? Ya, silakan dibaca. Wadah. Jika diibaratkan, penggunaan remote server seperti melakukan sebuah panggilan telepon. Komputer yang digunakan untuk mengakses ibarat perangkat telepon yang digunakan untuk melakukan panggilan, sedangkan IP server ibarat nomor tujuan panggilan. Aplikasi remote server yaitu 1. Windows Remote Desktop, 2. TeamViewer, 3. Unified Remote Desktop, dan Remote Utilities. Fungsi remote server yaitu menghidupkan dan mematikan komputer jarak jauh, 2. Mengontrol dan mengendalikan komputer lain, 3. Menyalakan dan mematikan server jarak jauh. Udah Pak. Oke, sudah ya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 6. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan. Ya, silahkan. Apabila kita sedang remote, apakah kita harus selalu menggunakan internet? Ya. Silahkan dijawab. Ya. Ya, tentu saja kita sangat membutuhkan internet. Karena kalau tidak terhubung, kita tidak bisa menjalankan aplikasi remote tersebut. Oke, gimana? Sudah jelas ya? Oke, silakan duduk kembali. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Ya.
Ya, selanjutnya dari sekian pemaparan yang sudah diberikan oleh teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan Ica ya. Ya, silakan berdiri. Disimpulkan. Supaya lebih mudah memahami, sebenarnya Yang lainnya diperhatikan ya. maknanya dari masing-masing kata saja. Server dapat Anda definisikan sebagai bagian dari hardware atau software komputer yang berguna memberikan layanan pada perangkat lain. Dalam hal ini adalah klien. Lalu, remote sendiri berarti jarak jauh. Dengan kata lain, pengendalian yang bisa Anda lakukan adalah secara nirkabel. Jadi, secara singkat, remote server dapat Anda artikan operasional server yang pengendaliannya bisa dengan jarak jauh. Kemudian, kegunaannya adalah 1. Memudahkan untuk pemantauan dan pengendalian server. 2. Memungkinkan hosting untuk banyak pengguna. 3. Tingkat keamanan yang lebih baik. 4. Memudahkan untuk pemantauan resource. 5. Maintenance server dengan lebih mudah. Saja, Pak. Oke, itu saja ya. Ya, baik, itu penjelasan dari teman kita, dari Siti Anissa. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, materi kita cukup sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kemudian dalam pembelajaran hari ini ada kendala atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Rahmat untuk memimpin doa. Silakan doanya. Kelas selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kemudian setelah ini silahkan untuk istirahat ya. Jadi sebelum istirahat silahkan nanti kursinya dirapikan kembali. Ya, silakan.